Pertanian memainkan peran paling penting dalam kehidupan manusia. Secara ekonomi, sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang, dengan menyediakan makanan dan bahan mentah untuk sektor ekonomi lainnya. Selain itu, pertanian juga merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di pedesaan, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah. Tanpa basa-basi, video ini dibuat untuk memperlihatkan kepada kita semua terkait kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir. Sebelumnya, terkait kegiatan pertanian, kami telah melakukan wawancara kepada salah satu petani di Desa Pasar Melintang, Kabupaten Deli Serdang, yakni Ibu Rosemary. Menurut Bu, bagaimana proses persiapan lahan sebelum penanaman padi di sawah ini, Bu? Prosesnya kalau sebelum ditanam itu kan pertamanya itu dijetor lah dia, ya kan. Tanahnya itu kita menggunakan mesin juga, tanahnya itu dibalik dulu. Setelah itu baru kita buat pembibitannya. Setelah kita tabur bibitnya kurang lebih dia 14 hari baru kita tanam. Jadi sebelum ditanam dia juga dijetor. Itu tanahnya itu dihaluskan kembali agar rumputnya itu bisa tertutup kembali dengan tanah. Itu dia baru kita tanamlah bibitnya tadi gitu. Iya, teknologi mesin. Jadi bukan kalau kita sendiri mengerjakannya, kayaknya kalau dalam 6 rantai gitu bisa selesai sampai 1 bulan. Jadi kita menggunakan mesin untuk mempersingkat waktu. Itu udah pasti ada. Ya kan, kalau kita itu pemilihan benihnya kita langsung beli dari pertanian. Iya, atau dari si penjual pupuk, mereka juga sudah menyediakan benihnya gitu. Yang sudah terjamin, yang sudah dipilih oleh pertanian gitu dia. Jadi kita belinya dari si penjual pupuk atau dari pertanian langsung. Yang resmi itu langsung dia. Ya? Iya, yang ada pakai label dia, yang dijamin bibitnya itu bagus gitu dia. Kalau dibilang ada kendala, ada kesulitan juga. Seperti ini dia. Kalau kesulitannya itu seperti ini. Misal kita ada rencana besok mau menanam padi, ya kan? Sementara nanti malam datang hujan ini, banjirlah sawahnya. Nah, disitulah dia kendalanya. Jadi kita nggak bisa menanamnya. Kita harus menunggu dulu airnya itu surut. Itu dia. Jadi di situ dia kadang kendalanya. Udah itu sebelum kita tanam kita sudah harus menabur pupuk dulu sebelum ditanam. Ya kan, biar padinya nanti subur. Udah itu kita harus mematikan hama-hama yang ada di sawah itu seperti keong. Jadi kita harus buat racun untuk itu biar keongnya mati, biar padinya enggak digigit. Itu dia. Jadi untuk irigasinya kan kita kan ada tali air itu. Jadi ada dia tali airnya khusus pemasukan airnya, ada dia tali airnya khusus pembuangan airnya. Nah, itulah dia dikatakan irigasi. Jadi kalau di pembuangannya itu dibuat besar, ya kan, karena biar bisa menampung air banyak dari sawah kalau terjadi banjir. Itu dia. Ya, kalau untuk proses penanaman sih kita tidak ada menggunakan peralatan mesin ya. Kita hanya menggunakan tenaga kita sendiri, ya kan. Jadi alat yang kita bawa ke situ karena di sini kan ini kan padi dibuat jalur-jalurnya, ya kan. Jadi biar bisa nanti kita tanam, biar kita nanti bisa menyemprotnya ada jalannya lurus. Jadi padinya nggak keinjak-injak dia. Jadi kalau ada hamanya itu kita semprot dengan racun ya. Kita juga bisa menceritakannya ke tukang pupuk ya yang menjual racun di sana. Kita tanyakan ke mereka, konsultasi gitu ya. Jadi kita tanyakan ke mereka, padi saya seperti ini putih-putih daunnya. Apa obatnya ke situ? Jadi mereka kasih. Kalau di jadwalnya itu tentu ada, karena kan kalau tidak ditentukan waktunya turun untuk menanam padi, bisa-bisa terjadi nanti hama yang banyak gitu. Jadi di sini memang penanamannya ada jangka waktunya.
dalam setahun itu kita turun itu menanam padi cukup hanya 2 kali. Itu dia. Pertamanya itu turun di bulan 5, untuk selanjutnya kita turun lagi di bulan 9. Oh iya, jadi misalnya gini, kalau lah padinya sudah menguning ya kan, udah mau seminggu lagi atau 2 minggu lagi mau dipanen gitulah ya kan. Jadi sebelum kita memanen itu, kita sudah konsultasi ke si pembeli padinya itu. Jadi di sini namanya toke padi. Nah itu dia. Jadi kita konsultasi ke mereka, kapan ya Pak padiku bisa dipanen, biar Bapak nanti yang ngambil. Nah gitu dia. Oh ya. Boleh nanti saya lihat ya kayak gitu. Jadi kalau sudah kita panen, sebahagian kita bawa ke rumah biar ada untuk kita makan di rumah ya kan. Jadi sebahagiannya lagi kita jual juga ke si pembeli padi gitu. Jadi yang kita bawa ke rumah itu kita jemur sampai dia kering biar bisa dia bertahan 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi dia tidak berjamur, tidak busuk, seperti itu dia. Kalau memanennya itu pakai teknologi. Iya, Dulu bukan memang manual. ya kan Bu? Kalau dulunya iya manual. berkembangnya Jadi semakin berkembangnya zaman ya kan, semakin canggihnya teknologi. Jadi kami panennya itu sekarang sudah menggunakan teknologi ya, Odong-odong memakai di sini alat. ya, Bu, namanya? Iya, namanya odong-odong di Iya sini. Iya, odong-odong. Untuk memanennya pakai odong-odong gitu. Iya, kalau yang menentukan di harga itu kan si pembeli padi. Dan kita juga mendengar ya berita-berita di luar sebelum kita panen. Ya kan kita tanya teman kita, dikasih tahu harganya berapa. Jadi biar kita tahu nanti menawarnya ke si pembeli padi. Iya, maunya kan dibilang si pembeli padi ini dibilangnya 7.000, padahal di pasaran sudah 72, 7.200 seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu harga di pasaran, kita tanya teman-teman kita. Nah, jadi bolehlah kita bilangkan ke si pembeli kan gitu. Di sana udah 72 loh Pak, kenapa di Bapak masih 7.000 gitu dia. Jadi kita perlu tahu juga harga di luaran sebelum kita menyerahkannya ke si pembeli gitu dia. Kalau itu tidak ada. Oh, berarti Tidak ada sama yang nanggung sekali. Yang petaninya menanggung sendiri, ya? kita sendiri. Itu dia, cuman di harga pupuk ada dia yang subsidi, ada dia non subsidi. Itu dia. Jadi dari harga pupuknya lah bantuan dari pemerintah. Jadi kalau yang subsidi itu dia harganya lebih murah, iya kan, dibandingkan non subsidi. Itu dia. Tapi masih ada sampai sekarang Bu? Udah 2 kali ini sih tidak ada lagi. Berarti udah berhenti. Sudah berhenti yang subsidinya, ya semua udah ke non subsidi. Itu Berarti dia. terkait teknologi penanaman atau pemberian hama, pemberian bibit, racun segala macam itu inisiatif dari petaninya sendiri itu. Iya, itu kita sendiri, bukan ada dari pemerintah. Itu dia. Nah, itu dia seputar wawancara kami bersama petani di Desa Pasar Melintang. Semoga video dan penjelasan dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. See you next time.